Selamat datang di sebuah perenungan tentang perjalanan spiritual yang seringkali kita jalani dengan niat paling tulus. Kita memulai langkah-langkah ini dengan hati yang penuh harap, ingin mendekat kepada Sang Sumber Kebaikan, Sang Penguasa Semesta yang menciptakan segala keindahan dan tujuan akhir dari setiap tarikan napas. Sebuah usaha untuk menyelaraskan diri dengan kehendak-Nya, menebarkan kebaikan di muka bumi, dan menemukan kedamaian sejati dalam hubungan dengan Yang Maha Kasih. Sungguh, ini adalah perjalanan yang indah dan syarat makna. Namun, layaknya pendaki gunung yang semakin tinggi mendaki, udaranya semakin tipis, medan semakin curam, dan tantangannya semakin tak terduga. Perjalanan spiritual pun memiliki tantangan ketinggiannya sendiri. Ini bukan tentang rintangan besar yang terlihat jelas, melainkan perangkap-perangkap halus, tak kasat mata, yang justru sering menjangkiti mereka yang sudah merasa di jalur yang benar, yang sudah berdedikasi dalam mencari kedekatan dengan Sang Sumber dan gemar berbuat kebaikan. Penyakit-penyakit ini menyelinap masuk bukan sebagai godaan terang-terangan, melainkan sebagai bentuk penyamaran yang licik, seringkali bersembunyi di balik niat baik. Video ini bukan untuk menghakimi, apalagi menjatuhkan vonis, sama sekali tidak. Ini adalah ajakan untuk saling mengingatkan. Sebagai sesama pejalan di jalan spiritual ini, anggaplah ini sebagai sebuah peta atau rambu-rambu kecil, agar kita bisa berjalan lebih waspada, lebih mawas diri. Tujuannya satu, untuk memastikan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap langkah spiritual yang kita ambil, benar-benar murni untuk Dia yang Maha Tinggi, bukan justru untuk menggemukkan ego kita yang menyamar dalam balutan yang terlihat suci. Mari kita selami bersama. 1. Ego spiritual, keinginan pamer kebaikan secara halus. Penyakit pertama ini adalah bisikan tersembunyi dalam hati, sebuah keinginan halus agar kebaikan yang kita lakukan dilihat, diakui, atau setidaknya diketahui oleh orang lain. Ini bukan pamer yang terang-terangan yang mudah terlihat. Oh tidak, ego spiritual ini jauh lebih canggih. Ia beroperasi lewat kode-kode halus, ekspresi-ekspresi tak sadar yang menunjukkan bahwa aku telah berbuat ini loh. Coba bayangkan ini. Ada orang yang mengunggah foto kegiatan amalnya dengan caption yang sangat menyentuh, misalnya, hanya berbagi inspirasi untuk sesama. Niat awalnya mungkin memang mulia, ingin menginspirasi, tapi mari jujur pada diri sendiri, di ruang paling sunyi di hati. Seringkali ada secuil harapan, secercah keinginan agar orang lain memuji, memberi tepuk tangan, atau setidaknya mengakui betapa baiknya kita. Ini bukan salah berbagi inspirasi, sama sekali bukan. Tapi ini adalah ajakan untuk memeriksa niat terdalam kita di ruang paling sunyi di hati kita. Apakah murni untuknya, ataukah ada penumpang gelap bernama ego? Bahayanya, ini ibarat membangun istana pasir yang megah. Dari luar terlihat indah, tinggi, dan mengagumkan. Namun ia sangat rapuh, karena fondasinya bukan Sang Pencipta, melainkan penilaian dan tepuk tangan manusia. Kebaikan yang dilakukan dengan niat seperti ini akan kehilangan bobot spiritualnya, menguap begitu saja. Energinya tidak sampai ke sumber yang maha kuasa, melainkan hanya berputar di lingkaran pengakuan manusia yang fana. Maka, solusinya sederhana, tapi menantang. Latih diri untuk menyembunyikan beberapa amal baik. Biarkan ada kebaikan-kebaikan yang hanya menjadi rahasia antara kita dan Tuhan, Sang Maha Melihat. Rasakan nikmatnya berbuat baik tanpa seorang pun tahu, tanpa ekspektasi pujian. Saat itulah kebaikan itu murni, tanpa campuran, dan bernilai abadi di sisinya. Itu sangat berharga. 2. Mabuk ketinggian spiritual, merasa lebih suci dari yang lain. Penyakit kedua ini muncul saat kita sudah merasa cukup banyak melakukan berbagai kebaikan dan amal-amal ibadah, cukup paham akan kitab suci atau petunjuk ilahi, atau merasa lebih bersih secara spiritual dari orang lain. Dari situlah muncul perasaan superioritas yang samar, seolah kita sudah mencapai level yang lebih tinggi. Ini seperti kita melihat orang lain yang masih berjuang dengan kehidupannya dan berpikir,
Kasihannya dia masih terjebak duniawi, belum menemukan jalan yang benar sambil kita membetulkan posisi duduk bersila atau mengencangkan jubah spiritual kita. Seolah-olah kita ini sudah punya tiket VIP ke surganya, sementara yang lain masih antri di pintu ekonomi, atau sebagian terjebak di kolam lumpur. Padahal, bisa jadi tiket kita hanya tiket palsu yang tercetak di mesin fotokopi ego. Bahayanya, ini adalah pintu gerbang menuju kesombongan, salah satu penyakit spiritual paling mematikan. Kita lupa bahwa semua petunjuk, semua kemampuan berbuat baik, bahkan keinginan untuk berjalan di jalan yang benar itu sendiri adalah anugerah murni darinya, bukan prestasi pribadi yang bisa kita banggakan. Kita hanya menerima, bukan menciptakan. Maka, refleksi kita adalah, ingatlah selalu bahwa kita tidak pernah tahu akhir dari perjalanan kita atau orang lain. Bisa jadi, orang yang kita anggap tersesat atau terjebak duniawi itu punya satu tetes air mata penyesalan yang tulus di hadapan Tuhan, yang jauh lebih dicintai olehnya daripada 1000 ritual kita yang dipenuhi kebanggaan. Kita semua adalah hamba, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain di matanya kecuali dengan ketulusan dan ketaatan. 3. Mengabaikan dunia sepenuhnya atas nama spiritualitas. Penyakit yang sering tersembunyi ini adalah kesalahan persepsi fatal yang menganggap spiritualitas sejati berarti harus meninggalkan, membenci, atau mengabaikan sama sekali urusan-urusan duniawi. Kita mulai melihat pekerjaan, keluarga, atau bahkan hubungan sosial sebagai penghalang menuju kedekatan dengan Sang Sumber dan sibuk mengejar fokus pada kehidupan setelah ini, sampai melupakan hidup yang sekarang. Padahal, perspektif yang benar adalah dunia ini tempat kita berpijak adalah ladang pengabdian kita. Ia adalah arena ujian, tempat kita menunjukkan kualitas spiritual kita. Tujuan sejati bukanlah lari dari dunia, seperti ingin kabur dari ujian, melainkan mengelolanya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, memanfaatkannya untuk bekal di kehidupan nanti, tanpa membiarkan hati kita terikat mati-matian padanya. Spiritualitas sejati justru membuat kita menjadi wakil, pengelola yang bertanggung jawab dan bijaksana di bumi ini. Sikap mengabaikan dunia ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada diri sendiri, misalnya kesehatan terabaikan, dan juga pada orang-orang di sekitar yang menjadi tanggungan kita, seperti keluarga atau komunitas. Ini adalah bentuk keegoisan yang dibungkus dengan jubah kesucian, mengkhianati tanggung jawab yang Sang Pencipta berikan kepada kita untuk mengolah dan memakmurkan bumi. Sang Maha Bijaksana tidak menciptakan dunia ini untuk kita abaikan. Spiritualitas yang matang itu adalah membawa nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kasih sayang, dan integritas ke dalam setiap aspek kehidupan duniawi kita. Bekerja dengan jujur, menjaga keluarga dengan kasih, merawat tubuh sebagai pinjaman darinya, bahkan merawat lingkungan adalah bagian dari pengabdian itu sendiri. Keseimbangan adalah kuncinya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seperti dua sayap yang membuat burung bisa terbang tinggi. 4. Perasaan aman yang menipu, merasa sudah pasti selamat. Penyakit ini adalah anggapan halus bahwa tumpukan amal kebaikan yang sudah kita lakukan, sedekah, doa, membantu orang, sudah menjadi semacam garansi atau asuransi untuk kehidupan nanti. Kita merasa sudah aman, sudah memegang izin masuk ke surga dan kebal dari kesalahan atau ujian. Ini adalah sebuah delusi yang sangat berbahaya. Kita seolah-olah sedang bermain hitung-hitungan dengan Tuhan. Aku sudah berbuat sekian, jadi engkau harus membalasku sekian. Padahal kita masuk ke dalam kasih sayangnya, kita boleh masuk ke surganya, bukan karena membeli dengan semua amal kita, melainkan karena limpahan kasih sayangnya yang tak terbatas. Amal kebaikan kita hanyalah wujud syukur, bukan alat tawar-menawar. Andai kita memiliki kelancangan untuk menuntut hitung-hitungan dengan Tuhan, seraya menumpuk seluruh kebajikan seumur hidup kita di satu sisi neraca, niscaya kita akan segera tersungkur dalam kesadaran yang teramat dalam. Kita akan mengerti bahwa semua amal itu seluruhnya bahkan tidak akan cukup untuk sekedar membayar atas anugerah sepasang mata yang Dia pinjamkan.
Kemampuan untuk memandang wajah orang terkasih, menyaksikan keindahan fajar, atau membaca baris-baris petunjuknya dalam kitab suci adalah nikmat tak ternilai yang membuat semua pengabdian kita terlihat begitu kecil. Maka, seluruh kebajikan kita sesungguhnya bukanlah alat transaksi untuk membeli surga, melainkan hanyalah sebentuk bisikan syukur dari seorang hamba yang berutang segalanya kepada Sang Maha Pemberi. Perasaan aman yang menipu akan membuat kita berhenti waspada, meremehkan kesalahan dan dosa kecil yang kita anggap tidak signifikan, dan yang paling parah, kita kehilangan rasa harap-harap cemas yang sehat di hadapan Tuhan. Kita jadi kurang meminta ampun, kurang merasa butuh bimbingannya karena merasa sudah aman. Maka refleksi kita adalah, posisikan diri kita selalu di antara dua kutub yang seimbang, harapan yang melimpah pada kasih sayangnya, sekaligus kekhawatiran yang sehat atas kekurangan dan kesalahan diri kita sendiri. Amal kebaikan kita bukanlah untuk membeli surga, melainkan sebagai bentuk pengabdian, syukur, dan upaya tulus kita untuk mendekat kepadanya. Itulah inti dari perjalanan ini. 5. Merasa sudah cukup tahu. Penyakit ini menggambarkan kondisi jiwa yang secara halus merasa sudah cukup ilmu atau sudah lebih mengerti dibandingkan yang lain. Hal ini membuat seseorang menjadi kebal terhadap kritik dan nasihat, terutama jika nasihat itu datang dari orang yang dianggapnya berada di level spiritual di bawahnya. Ini adalah bentuk kesombongan yang sangat halus. Secara lahiriah, ia mungkin akan mendengarkan dengan senyum, mengangguk-angguk. Namun, di dalam hatinya ada penolakan, ada rasa meremehkan, ada keyakinan tersembunyi bahwa pemahamannya adalah yang paling paripurna, paling mendekati kebenaran, sehingga nasihat orang lain terasa tidak relevan atau bahkan mengganggu. Ia lupa bahwa Sang Penguasa Semesta yang Maha Bijaksana bisa mengirimkan pesan hikmah melalui siapa saja, melalui tukang sapu, melalui pelayan, bahkan melalui seorang anak kecil sekalipun, atau melalui sebuah peristiwa yang dianggap sepele. Menutup diri dari nasihat adalah sama dengan menutup diri dari petunjuk-petunjuknya yang bisa datang dari arah mana saja. Maka, refleksinya adalah, tumbuhkan kerendahan hati yang tulus untuk selalu merasa sebagai murid dalam kehidupan ini. Anggap setiap masukan, setiap kritik, bahkan setiap peristiwa tak terduga sebagai cermin yang mungkin dikirimkan Sang Maha Kasih untuk menunjukkan noda atau kekurangan yang tak kita sadari. Kebenaran harus selalu lebih utama daripada ego pribadi. 6. Perasaan istimewa di hadapan Tuhan, merasa jadi anak kesayangan. Ini adalah sebuah keyakinan halus yang menyelinap ke dalam hati, bahwa karena berbagai pencapaian spiritual kita kini memiliki posisi atau status yang lebih spesial di mata Sang Pencipta dibandingkan hamba-hambanya yang lain. Secara tidak sadar, kita mulai merasa menjadi anak kesayangan Tuhan, seolah ada jalur prioritas atau perlakuan khusus yang diberikan hanya untuk kita. Perasaan ini bukan kesombongan yang terang-terangan, melainkan keyakinan manis yang memabukkan. Penyakit ini bisa berakar dari berbagai pemicu. Seringkali ia lahir dari tumpukan amal kebaikan dan ibadah yang banyak. Kita melihat usaha kita lalu berbisik, "Pasti Tuhan lebih sayang padaku, lihat saja pengabdianku." Pemicu lainnya adalah pengakuan dari manusia. Ketika kita punya banyak pengikut, nasihat kita didengar, dan kita dihormati, ego mulai menafsirkan itu sebagai validasi dari langit. Dan yang paling licik, ia terpicu oleh halusinasi atau cocok logi spiritual, menafsirkan kebetulan sebagai tanda keistimewaan. Misalnya, saat kita masuk ke warung yang sepi lalu tiba-tiba jadi ramai, kita merasa ini karena keberkahanku. Padahal mungkin saja jam makan siang baru saja dimulai. Bahayanya sangat besar karena ini mengubah hubungan tulus antara hamba dan pencipta menjadi semacam hubungan transaksional. Kita jadi merasa berhak mendapatkan keistimewaan atau anugerah dan bisa menjadi kecewa jika keinginan kita tidak segera terwujud seperti yang kita harapkan. Perasaan ini juga membuat kita buta terhadap kekurangan diri sendiri dan menutup pintu pengampunan.
Karena kita merasa sudah aman dalam status istimewa yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita. Ingatlah bahwa para utusan Tuhan, orang-orang suci yang paling dekat dengannya, justru adalah yang paling merasa rendah dan paling banyak memohon ampunan. Semakin tinggi tingkat spiritual seseorang, semakin ia sadar akan kekuasaan Tuhan yang tak terbatas dan kekecilan dirinya. Mereka adalah manusia-manusia istimewa, justru karena tidak pernah merasa dirinya istimewa. Kedekatan sejati dengan Sang Maha Kasih melahirkan rasa takjub, takut, dan rendah hati, bukan perasaan istimewa. Mari kita lihat setiap nikmat dan kemudahan sebagai ujian syukur, bukan sebagai trofi atau bukti bahwa kita lebih baik dari yang lain. 7. Menghakimi si pendosa dan melupakan bab terakhir buku kehidupan. Penyakit ini adalah salah satu yang paling umum dan paling berbahaya. Kecenderungan untuk duduk di kursi hakim dadakan. Kita melihat orang lain yang melakukan kesalahan, yang hidupnya tampak berantakan atau jauh dari jalan kebenaran, dan kita memandang mereka dengan tatapan rendah. Dari tempat kita yang terasa aman dan lurus, kita menjatuhkan vonis dalam hati, lupa bahwa kita sama sekali tidak punya hak untuk menjadi juri atas perjalanan spiritual orang lain. Saat kita menghakimi, ada dua kebenaran fatal yang kita lupakan. Pertama, kita lupa bahwa Tuhan yang Maha Menutupi telah menyembunyikan aib-aib kita sendiri dengan begitu rapat. Sementara Ia menampakkan kesalahan orang lain mungkin sebagai cermin, ujian, atau pelajaran bagi kita. Kedua, dan ini yang terpenting, kita tidak tahu bab terakhir dari buku kehidupan siapapun, termasuk buku kita sendiri. Bisa jadi orang yang kita hakimi sebagai pendosa hari ini akan menutup hidupnya dengan satu momen pertobatan tulus yang diterima oleh Tuhan, sehingga membuatnya meraih seluruh kasih sayang-Nya. Bahayanya bukan hanya membuat hati kita menjadi keras dan menutup pintu kasih sayang. Sikap menghakimi ini adalah bentuk kelancangan di hadapan Tuhan, seolah kita lebih tahu akhir nasib seseorang daripada Dia, Sang Penentu takdir. Dengan sibuk menilai akhir hidup orang lain, kita menjadi lalai dan tidak waspada terhadap akhir hidup kita sendiri. Kita lupa bahwa kita yang hari ini merasa suci tidak punya jaminan apapun akan akhir perjalanan kita. Bisa jadi satu percikan kesombongan karena merasa lebih baik bisa membakar habis seluruh ladang kebaikan yang telah kita tanam. Maka solusinya adalah segera turun dari kursi hakim itu. Ketika melihat kesalahan orang lain, alih-alih menghakimi, segera doakan dua hal dalam hati. Tuhan, ampunilah dia dan berilah petunjuk-Mu, lalu segera lanjutkan dengan doa untuk diri sendiri. Dan Tuhan, jagalah aku agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama, dan selamatkanlah akhir hidupku. Jadikan kesalahan orang lain sebagai pengingat untuk lebih mengkhawatirkan nasib akhir kita sendiri, bukan untuk merasa unggul atas nasib mereka yang masih sementara. 8. Sindrom akulah pahlawannya. Lupa siapa sutradara utamanya. Penyakit ini menyerang ketika kita berhasil melakukan kebaikan besar, membantu banyak orang, atau mencapai prestasi luar biasa di jalan spiritual. Diam-diam, tanpa sadar, muncul perasaan bahwa aku hebat. Akulah yang berjasa. Kita mulai menepuk dada sendiri, menikmati rasa bangga atas pencapaian kita. Kita lupa bahwa kita ini hanyalah kuas di tangan Sang Pelukis Agung, alatnya untuk menyalurkan kebaikan, untuk melukis keindahan di alam semesta ini. Tanpa izinnya, tanpa kekuatan darinya, tanpa kesehatan yang dianugerahkan pada kita bahkan tidak akan mampu mengangkat jari untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Kita ini hanya aktor dalam pementasan megah yang sutradaranya adalah Tuhan itu sendiri. Penyakit ini sangat fatal, karena ia secara perlahan memutus hubungan kita dengan sumber kekuatan yang sejati. Ia menumbuhkan benih-benih kesombongan yang akan membuat kita mulai haus akan pujian manusia dan kecewa jika kehebatan kita tidak diakui. Maka, solusinya adalah dengan membiasakan sebuah ritual kerendahan hati. Setiap kali selesai berbuat kebajikan atau amal ibadah, sebelum ego sempat naik ke panggung, segera palingkan hati kepadanya. Ucapkan terima kasih bukan hanya dengan lisan,
tapi dengan kesadaran penuh. Terima kasih Tuhan, karena telah memilihku untuk peran ini. Terima kasih telah meminjamkan tangan, pikiran, dan harta ini untuk menjadi saluran kebaikan-Mu. Dengan mengembalikan semua pujian dan kemuliaan kepada Sang Pencipta segala kebaikan, kita tidak hanya menjaga kemurnian hati kita, tetapi juga merasakan kelegaan yang luar biasa, karena kita tidak perlu menanggung beban sebagai pahlawan.